Halo Sobat Industri, selamat datang di Podcast Binti episode 3. Jeng jeng jeng. Ini adalah kelanjutan dari Podcast Binti episode 1 dan 2. Hayo, kalian udah pada dengerin belum? Kali ini kalian bakal ditemenin oleh moderator baru loh. Kira-kira kalau kalian dengar suara ini ingat siapa ya? Selena Gomez atau Jennie Blackpink? Enggak. Kalian bakal ditemenin oleh aku, Anggi Putri Tirtaningrum, atau Anggi dari Angkatan 2019. Dan pastinya Binti kali ini akan menghadirkan narasumber yang gak kalah keren dari episode-episode sebelumnya. Ngomong-ngomong nih, kalian masih ingat gak sih Binti itu apa? Binti merupakan bincang teknik industri bersama para narasumber yang memiliki latar belakang teknik industri dan pengalaman yang menarik, sehingga dapat memberikan wawasan bagi para audiens, khususnya bagi rekan teknik industri sendiri. Narasumber kali ini yaitu dari Ibu Dr. Farida Pulansari, ST, MT, IPM, yang menjabat sebagai dosen di Teknik Industri juga Koor Prodi pada Magister Ilmu Lingkungan di UPN Veteran Jawa Timur. Beliau juga pemilik dari PT Sumber Rejeki yang bergerak di bidang produksi triplek. Selain itu, Bu Farida ini menuai banyak sekali prestasi dengan melakukan berbagai penelitian, menjadi pembicara di berbagai seminar nasional dan internasional, menerbitkan banyak jurnal dan beberapa buku. Wah, banyak sekali ya prestasi yang dimiliki oleh Bu Farida ini. Siapa sih yang nggak pengen berprestasi Bu Farida? Nah, untuk tema kali ini, kita akan membahas tentang Skill of Bachelor, especially from Industrial Engineering of Pembangunan Nasional Veteran University East Java in the Future of Industrial Revolution Era, atau keterampilan sebagai sarjana khususnya dari Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur di era revolusi industri masa depan. Dengan tujuan yang pertama, agar mahasiswa mengetahui passion apa saja yang ada pada dirinya. Kedua, agar mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan supaya dapat bermanfaat ketika sudah terjun di masyarakat. Dan yang ketiga, agar mahasiswa mengetahui tentang kemampuan apa saja yang harus dimiliki oleh mahasiswa teknik industri. Oh iya, podcast Binti ini akan hadir di 2 platform ternama, yaitu Spotify dan YouTube HMTI UPN Veteran Jawa Timur. Jangan lupa didengerin ya. Oke, langsung aja yuk kita sambut bareng-bareng Ibu Farida yang udah ada sama kita kali ini. Selamat pagi Ibu Farida, bagaimana kabarnya? Pagi, baik. Gimana kabarnya? Baik juga Baik kan? juga Ibu, iya alhamdulillah. Ini dipanggil Ibu atau Mem seperti yang di kelas Bu? Terserah enaknya mau dipanggil apa. Ya, kita panggil Ibu aja biar lebih general. Oke. Ibu selain kesibukan mengajar dan sebagai Koor Prodi, kira-kira ada kesibukan lain kan Bu? Kalau kesibukan sekarang ya tetap masih ngurus perusahaan, tetap jalan. Kemudian ya biasa, as usual, jadi ibu rumah tangga, itu aja. Sambil wirawiri juga ngajar di universitas yang lain. Dengar-dengar setiap weekend juga ada sertifikasi supply and chain ya Bu ya? Saya sekarang lagi on progress, lagi mau mengambil sebuah sertifikat internasional karena saya merasa bahwa ilmu saya itu masih belum begitu luas dan mendalam. Jadi kalau mengikuti sertifikasi, saya berharap bahwa ilmu saya bisa ditambah, keterampilan saya bisa ditambah, dan yang terpentingnya itu adalah ada proses assessment di situ sehingga nantinya saya mendapatkan sebuah sertifikasi yang notabene nanti ekspertis saya bisa bertambah. Farida ini sangat senang belajar ya Bu ya, bisa contoh yang sangat baik untuk mahasiswa sendiri. Kalau dibilang sangat senang belajar kayaknya enggak senang sih sebenarnya, cuma apa ya? Saya merasa karena itu tuntutan aja gitu loh. Jadi saya merasa kalau saya melakukan sesuatu itu harus yang optimal dulu gitu. Jadi kalau saya belajar sesuatu atau satu topik itu harus optimal dulu gitu sampai mentok gitu. Jadi kalau sudah mentok ya sudah saya berhenti. Nah, kebetulan ini saya kan lagi
mempelajari supply chain. Juga diberikan mata kuliah baru juga gitu loh. Ada ERP dan ada juga manajemen transportasi yang notabene-nya juga ada hubungannya dengan supply chain. Nah, dari situ saya berharap bahwa dengan mengikuti sertifikasi seperti ini, ilmunya bisa lebih nambah gitu loh. Jadi saya memberikan overview kepada mahasiswa itu juga ada parameternya gitu. Jadi nggak sekedar hanya masih selalu baca buku gitu kan, baca buku aja nih, sudah saya kasih 5 chapter, lu baca-baca sendiri, terus dibikinkan conclusion-nya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi harus step by step diajarin, habis itu nanti kita ada discussion. Saya mikirnya metode belajar saya yang paling, saya anggapnya itu yang paling, paling jitu gitu loh. Kalau mahasiswa dikasih slide aja suruh baca, saya yakin mereka lebih memilih novel dah daripada baca slide kan. Iya, Ibu. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, perbedaan yang cukup signifikan antara offline dan online itu apa Bu? Kalau signifikan sekali, pembelajaran kalau dari sisi online, saya anggap tergantung dari depend on mahasiswanya. Bisa optimal dan juga tidak optimal. Jadi gini, kalau online kan kita hanya bertemu secara tatap muka. Kadang-kadang interaksinya juga mahasiswa itu ada yang semangat sekali banget gitu. Mereka selalu sepanjang perkuliahan tuh mereka selalu on cam. Dan kalau saya bertanya, ada pertanyaan, mereka sudah langsung raise hand gitu. Tapi kalau bagi sebagian mahasiswa gitu ya, bodo amat, offline aja lah, off cam aja lah, toh saya sambil tiduran aja nggak ada masalah. Yang penting nama saya nanti di input Bu Farida, saya masuk. Yang penting presensi saya 100%. Itu kendalanya kalau online. Kalau offline, Anda mau nggak mau dipaksa kan, males nggak males harus datang ke kampus. Harus ketemu dengan saya kan. Kalau misalnya saya ngantuk nih duduk di belakang gitu, it's okay. Tapi kan saya metode belajarnya nggak kayak gitu. Lu duduk di belakang, it's okay. Tapi kalau pada waktu lu gua panggil, ya harus maju dong. Jadi di kelas saya kan jarang sekali anak-anak nggak berani kan mereka ngantuk. Saya kan selalu bilang kan di tempat saya ngajar kalau offline kan luring kan, saya mengatakan seperti ini, 3 baris paling belakang itu tempatnya para syaiton, saya selalu bilang seperti itu. Karena kalau anak-anak yang duduknya di paling belakang itu mesti selalu nggak fokus. Mereka ada yang main HP, ada yang makan, ada yang minum, ada yang ngobrol. Jadi di tempat safnya untuk ngajar itu selalu bagian depan itu selalu saya fullkan dulu. Dan mereka nggak berani ngantuk tuh nggak berani. Gitu. Jadi kalau online pun juga kerjanya malah waktunya malah nggak terbatas. Saya kadang masih saking pegelnya itu kadang-kadang masih terima WA-nya mahasiswa jam 11 malam. Kadang-kadang masih harus mengerjakan sesuatu tuh jam 11 malam. Tidur tuh minimal jam 12 malam. Kalau masih luring offline, jadi semua datang ke kampus kan pekerjaan di kampus selesai pukul 4 sore. Kalaupun ada pekerjaan yang harus saya kerjakan di rumah kan paling nggak lama ya, sejam 2 jam tuh sudah capek saya. Tapi kalau sekarang kan waktunya lebih tidak terbatas. Gitu, Andi? Iya Ibu. Sekarang kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawabnya aja Ibu ya. Kan? Ya, sebelumnya saya sedikit menjelaskan ya Bu, jika pertanyaan ini itu berasal dari survei yang dilakukan oleh Departemen Ristek dari mahasiswa aktif sendiri, lalu disaring menjadi 10 pertanyaan, gitu Bu. Ya, kita langsung ke pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Pertanyaan yang pertama. Berdasarkan pengalaman dan kondisi di zaman sekarang ini, skill apakah yang penting dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan dari seorang fresh graduation, Bu? Oke. Karena pertanyaannya adalah skill apa ya yang diperlukan untuk fresh graduation ya, fresh graduated gitu ya. Jadi mahasiswa yang baru lulus.
Pertanyaan ini sifatnya general, tidak mengacu kepada industrial engineering fresh graduated kan ya, berarti kan fresh graduated secara general. Oke. Fresh graduated secara general apa yang harus kita miliki ya skillnya. Yang pertama, kalau dari sisi nilai di atas transkrip itu sudah nggak bisa dirubah. Artinya yaitulah rapor perjalanan mahasiswa selama kuliah 4 sampai 4,5 tahun atau 3,5 sampai 4 tahun. Berarti nggak bisa dirubah. So, apa yang bisa saya upgrade? Yang pertama skill. Kalau misalnya Anda dimungkinkan untuk mendapatkan sertifikasi, ambillah itu. Jadi kalau mahasiswa teknik industri, ambillah sertifikasi yang related dengan industrial engineering. Misalnya sertifikasi supply chain analysis, sertifikasi K3. Nah, itu adalah beberapa skill yang bisa meningkatkan kompetensi Anda. Itu secara tertulis. Yang kedua itu adalah komunikatif. Jadi jangan kalau sudah saya menyandang gelar ST, cara ngomong saya, body language saya, communication skills saya nggak pernah dilatih. No. Ada yang mungkin secara general orang berpikiran, loh, bapak atau ibu itu strata pendidikannya sudah tinggi, tapi kok cara ngomongnya seperti itu. Kadang-kadang image negatif kita itu langsung ada di pikiran kita. Jadi communication skill itu harus dipupuk mulai ya Anda mulai S1, S2, S3, apapun mau bekerja. Jadi cara ngomong itu juga harus ditata. Gitu ya. Makanya kenapa kalau di kelas saya itu seringkali saya banyakin namanya presentasi. Dengan cara presentasi saya akan mengetahui ini anak communication skill-nya gimana, cara ngomongnya bagaimana gitu ya. Ada anak yang pada waktu slide pertama aja sudah dipampangin gitu ya. Mereka itu seperti kayak kelihatannya kayak melihat hantu. Jadi keringetan sudah keluar semua, ngomongnya terbata-bata. Kadang-kadang saya tanya, hei, ngapain kamu kayak gitu? Kamu presentasi di depan teman-temanmu. Saya, saya gemeteran, saya tuh berdek gitu. Ya memang itu butuh jam terbang ya, artinya butuh pengalaman, butuh sering ngomong di depan orang seperti itu. Saya pun juga ngomong seperti ini dulunya pada waktu mengajar the first time, saya tuh nggak pernah lihat matanya mahasiswa. Saya selalu melihat cicak di tembok, karena saya merasa bahwa saya jadi dosen umur 25 tahun, sedangkan yang saya ajar itu angkatan veteran yang mungkin umurnya sama dengan saya. Jadi saya nggak pernah natap matanya itu. Saya ada perasaan bahwa kalau saya menatap mata mahasiswa itu saya merasa bahwa, aduh, rasanya gimana gitu. Tapi kalau sekarang lagi satu persatu akan saya tatapin matanya. Karena apa? Self confidence saya sudah mulai naik. Oh ya, kalian anak saya, gitu loh. Jadi communication skill itu tetap harus ada. Ada banyak berpikiran begini. Bu, mahasiswa teknik itu perlu communication skill? Nggak perlu. Jangan karena communication skill terus Anda merasa bahwa jangan karena Anda mahasiswa teknik terus Anda merasa bahwa halah nggak perlu lah communication skill apa itu gitu kan. Itu perlu untuk apa? Membranding. Yang ketiga adalah self confidence. Kalau kita discuss seperti ini ya, self confidence tinggi itu akan kelihatan dengan orang yang mungkin self confidence-nya rendah. Nah, kalau Anda fresh graduated mau melamar sebuah pekerjaan di sebuah perusahaan, terus kalau self confidence-nya rendah sekali, Anda ditanyain terus terbata-bata, hey, Anda misalnya si Amir, tolong jelaskan dong, manajemen perpajakan itu apa?
karena Anda tidak terbiasa self-confidence-nya tinggi, harusnya Anda itu tahu, tapi tidak bisa mengeluarkan secara baik dan benar. Nah, begitu Andi. Jadi, ada beberapa hal yang sifatnya hard skill dan soft skill, itu harus balance. Nggak boleh hard skill-nya terlalu tinggi, nggak boleh soft skill-nya itu terlalu rendah. Semuanya harus balance. Nggak tahu itu jurusan apa yang Anda ambil, itu semuanya harus balance. Hard skill tinggi, nilai IPK misalnya 4, tapi Anda tidak bisa berbicara, itu pun juga penilaiannya bisa negatif. Itu Anggi? Ya, berarti nilai dan hanya sekedar punya gelar itu nggak cukup ya Bu ya. Kita juga harus meningkatkan soft skill dan hard skill-nya kita. Betul. Ya, boleh ke pertanyaan selanjutnya ya Bu? Oke, silakan. Bagaimana apabila keterampilan yang dimiliki oleh sarjana setelah lulus itu tidak berbuah hasil, Bu? Apakah ada pendapat dan bagaimana cara menurut Ibu untuk mengupgrade keterampilan agar dapat diterapkan dalam kehidupan nyata dan dunia kerja? Oke. Pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan pertanyaan nomor 1 gitu. Sudah saya jawab sebenarnya gitu ya. Begini, kadang-kadang kan kita pinginnya, saya kalau sudah lulus S1 gitu ya, saya ngambil jurusan teknik industri, saya kerjanya paling tidak harus sesuai dengan klasifikasi job vacancy yang ada hubungannya dengan industrial engineering. Akan tetapi ternyata di lapangan setelah kita lulus, ya elah, kok gua ngirimin surat lamaran kemana-mana nggak pernah kepanggil ya? Saya belajar ini buat apa ya? Toh kualifikasi saya sudah sesuai kok, gitu kan? Nah, jawabannya adalah kalau sudah menemukan seperti itu, yang Anda lakukan, ambillah tadi sertifikasi tadi. Sertifikasi itu kan ibarat kayak pembuktian bahwa kita memiliki skill yang ditandai dengan sebuah piagam atau sertifikat hitam di atas putih. Dan asesmennya dilakukan oleh badan yang memiliki otoritas untuk memberikan kita sebuah penilaian. Contoh halnya sama dengan misalnya kalau Anda kuliah. Bukti akhirnya apa sih? Bukti akhirnya kan ijazah tuh. Nah, hampir sama dengan sertifikasi. Kalau sertifikasi, hasilnya adalah apa? Sertifikat. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya suatu ketika Anda di lamaran pekerjaan gitu ya, melamar sebuah pekerjaan, terus Anda ditanya, apa sih keunggulan Anda? Oh banyak loh, yang di luar sana itu lagi melamar sebagai posisi X misalnya gitu. Kan sama aja tuh spesifikasi kualifikasi Anda seorang mahasiswa teknik industri misalnya seperti itu. Oh tenang Pak, saya punya Pak keahlian lain. Apa keahliannya? Tunjukkan sertifikasi Anda. Jadi jangan tidak menunjukkan dokumen ya. Artinya kalau orang ngomong, saya punya keahlian ini Pak, gitu misalnya seperti itu ya. Saya punya keahlian ini Pak, gitu ya. Nah, kalau punya keahlian seperti itu, tapi tanpa ada dokumen yang mendukung, itu nggak bisa. Saya melamar sebagai Quality Assurance Manager. Ada sekitar hampir 40 sertifikat soft skill yang saya kirimkan. Gitu. Jadi orang itu melihatnya pada waktu interview tuh, oh iya, ternyata Farida Pulansari itu pernah penelitian misalnya menggunakan software MS Project. Buktinya apa? Dokumen sertifikat. Jadi dia nggak perlulah saya tanyain lagi. Dia nggak perlulah saya tes karena ada sertifikatnya. Itu Anggi? Ya baik Bu. Berarti kita kalau misalnya punya satu keterampilan yang mungkin kurang cukup untuk di dunia kerja, kita harus mencari sertifikasi lainnya ya Bu ya, keterampilan lainnya supaya kita bisa lebih berkembang dan ada bukti nyata gitu Bu.
Ya, dengan catatan bahwa sertifikasi yang Anda ambil harus related dengan prodi yang Anda ambil. Jadi kalau di teknik industri ya ambillah sertifikasi di bidang teknik industri. Jangan ngambil sertifikasi yang jauh sekali dengan rumpun keilmuannya kita. Ibaratkan orang itu ya kayak dokter umum gitu ya. Habis dokter umum dia kan ngambil spesialis tuh. Nah, dari ngambil spesialis, misalnya saya dokter umum ngambil spesialis misalnya jantung. Nah, itu kan berarti sesuatu yang sangat fokus gitu. Jadi kalau teknik industri, ambillah sertifikasi yang berhubungan dengan teknik industri. Karena kita di teknik industri kan sudah ada base-nya. Jangan langsung ngambil misalnya, saya mahasiswa teknik industri, saya ngambil misalnya sertifikasi apa misalnya ya, perpajakan misalnya seperti itu. Apakah bisa? Ya bisa, tapi kan kita sedikit sekali ilmu tentang perpajakan. Kalau yang cocok untuk perpajakan, kira-kira jurusan apa? Mungkin jurusan akuntansi. Nah, kalau jurusan akuntansi ngambil sertifikasi perpajakan bisa. Tapi kalau teknik industri, ambillah yang related dengan itu, Anggi. Ya, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya, di zaman sekarang ini sepertinya banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang menerima karyawan melihat dari latar belakang universitasnya. Contohnya yang termasuk dalam top 5 university di Indonesia. Apakah ada tips and trik dari Bu Farida sendiri untuk mahasiswa TI UPN untuk bisa bersaing dengan univ-univ ternama seperti itu? Apakah ada skill khusus yang sebaiknya disiapkan untuk bersaing dengan mereka di dunia kerja nanti? Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering kali ditanyakan para alumni ke saya. Terutama bimbingan saya kan punya semacam bonding antara saya dengan mereka. Jadi kadang-kadang yang sudah bekerja pun mau naik ke posisi level yang lebih tinggi kadang-kadang masih nanya, Bu, kira-kira kalau saya mau naik ke sini, kira-kira kualifikasinya apa ya? Mereka tuh masih nanya sama saya. Ini pertanyaan ini jadi teringat suatu ketika ada bimbingan saya gitu, mau masuk ke sebuah perusahaan PMA gitu kan. Pada waktu di ruang tunggu, dia bertanya gitu sama temennya di sebelahnya gitu. Anda lulusan mana? Gitu ya. Lulusan mana? Dan yang terdengar itu adalah ITB, UI, ITS, UNED, kemudian Ubaya dan lain sebagainya gitu kan. Ternama sekali gitu kan. Terus dia itu pada waktu sebelum dipanggil ke ruangan interview, dia telepon saya. Bu, gimana nih nasib saya? Loh, maksudmu nasib kamu gimana? Lah, wong rival saya itu ini, Bu, dari sini. Terus apalah saya ini, Bu? Saya bilang, hey, nasib itu kamu yang bawa sendiri. Saya bilang gitu, kamu harus bisa mengalahkan mereka. Ibu nggak tahu ya, sudah universitasnya ternama, terus IPK-nya juga tinggi. Lah terus saya gimana, Bu? Gitu. Hey, bismillah aja. Kamu kan pengen cari pekerjaan. Sudah, jawablah pertanyaan interviewer itu sebisa kamu. Makanya itu kan kemarin saya ngomong, jangan transkripnya aja loh ya, yang dinaikkan kamu harus balance. Soft skillmu juga harus dinaikkan. Mereka mungkin boleh lulusan universitas terbaik di Indonesia yang punya ranking tertinggi mungkin 10 besar di Indonesia, boleh. Kan kita juga nggak tahu nasibnya seseorang. Maka dari itu kan saya bilang, selama kamu bisa sertifikasi, ambillah sertifikasi. Selama kamu bisa mengasah soft skillmu, ambillah soft skill itu. Karena banyak sekali lulusan nilai tinggi tapi juga soft skill-nya rendah. Perusahaan itu tidak akan mau memilih yang itu. Perusahaan itu akan memilih yang balance. Nilai boleh tinggi, tapi kalau tidak bisa bekerja dalam teamwork, mau ngapain? Nggak mungkin bisa kan? Nah, itu semuanya harus balance. Nah, itu yang pertama. Pengalaman yang kedua, ada suatu ketika ada
alumni bimbingan saya telepon saya, "Mem, mau nangis dia cewek. Mem, gimana nih? Saya interview beasiswa, dapat scholarship gitu ya dari kementerian. Saya interview, Mem. Lah kok lulusan ini, lulusan ini, lulusan ini, lulusan ini. Parahnya lagi, Mem. Pada waktu itu saya ditanyain, kamu lulusan mana sama interviewernya dari kementerian. Saya lulusan ini. Lah kok yang bertanya itu celakanya dia mau ngatain gini, UPN itu universitas apa ya? Nah, lah terus nasib saya gimana, Mem? Ya Allah, sudah pede aja, saya bilang gitu. Pede aja. Gitu. Saya bilang gitu, tunjukkan kalau kamu memang mau ngambil scholarship. Sudah, keahlianmu apa? Kasih lihat kepada beliau-beliaunya ini. Selain transkrip yang bagus, kamu punya skill tersertifikasi, kamu punya soft skill yang bagus, communication skillmu bagus, leadershipmu bagus, team workingmu bagus. Itu adalah salah satu bentuk yang bisa kita kita upgrade supaya kita ya paling tidak bisa bersaing lah dengan lulusan-lulusan yang tadi Anggi bilang tadi, top 5 university tadi. Saya yakin karena UPN ini juga ini ya sudah jadi PTN, raw materialnya juga sekarang sudah bagus gitu ya. Bukan saya mengatakan dulunya tidak bagus, bagus. Sekarang itu kan memang kompetensi mahasiswa kan juga lebih dibekali maksimal gitu ya. Jadi saya yakin bisalah kita bersaing. Cuma kadang-kadang kalian sendiri yang self confidence-nya tuh ngerasanya kurang. Terus gimana gitu. Kalau saya sih oke-oke aja, nyantai-nyantai aja. Dan ini pengalaman sedikit pengalaman. Pada waktu saya student mobility, saya S3-nya di TI ITS Student Mobility di Mahidol University. Saya berani untuk presentasi pertama. Padahal beliau-beliau teman-teman saya itu sekitar hampir 25 orang itu ada yang dari top 5 yang Anggi tadi omongkan. Tapi saya berani untuk presentasi pertama kali. Karena apa? Karena saya merasa oke lah, ini kesempatan saya untuk membuktikan bahwa saya kuliah itu sudah capek-capek datang ke Mahidol University, kalau saya tidak mempresentasikan apa yang saya sudah kerjakan, kok rasanya saya gimana gitu. Itu karena terdorong dari self-confidence saya. Dan efeknya apa? Efeknya adalah saya mendapatkan feedback yang luar biasa. Walaupun kelihatannya saya babak belur di situ. Tapi kalau untuk kita berbicara untuk lamaran, job vacancy di sebuah perusahaan, cara ngomong orang dengan self-confidence tinggi itu merupakan salah satu penilaian bagi perusahaan untuk menyatakan yes or no kamu direkrut di perusahaan saya. Itu Anggi? Iya Ibu, terima kasih. Berarti ini untuk teman-teman TI UPN sendiri itu nggak perlu berkecil hati ya Bu ya? Lu ya jangan. Nggak boleh Anggi. Bisa menyeimbangkannya dengan itu ya Bu, soft skill dan hard skill-nya seperti yang Ibu bilang tadi. Saya aja semangatnya 45, mungkin 1000%. Jadi mahasiswa saya yang lebih pintar daripada saya, yang IT-nya lebih bagus daripada saya, itu semangatnya harus 10.000%. Kalau saya 1000%, mereka harus 10.000%. Gitu. Kalau saya kan IT kan walaupun ngikutin kan agak gratul-gratul gitu kan. Tapi kalau mahasiswa sekarang kan sudah hebat-hebat, harusnya lebih bagus daripada saya. Nggak perlu harus merasa seperti tidak selevel gitu. Ya, Iya. Nah, itu teman-teman bisa didengerin dari perkataan Bu Farida kalau kita nggak perlu insecure ya Bu ya. Yang penting kita terus meningkatkan kualitas yang ada pada diri kita gitu Bu ya. Betul. Nah, bisa ke pertanyaan selanjutnya ya Bu? Boleh, silakan. Nah, pertanyaannya,
warna dari Teknik Industri UPN Veteran Jatim ini itu apa dan kemana sih Bu? Menonjol manufaktur atau manajemen? Karena seperti yang kita tahu bahwa contohnya seperti ITS dan ITB itu merupakan manufaktur. Dan bagaimana menurut Ibu untuk menonjolkan warna tersebut bagi mahasiswa Teknik Industri UPN Veteran Jatim sendiri? Seperti itu Bu. Oke. Arahnya TI kita itu mengarahnya ke manajemen industri arahnya, bukan ke yang hard manufacturing gitu ya. Nah, alasannya apa? Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama dari background pendidikan para dosennya, gitu ya. Apakah kalau misalnya kalau saya dulu di tempat saya S1 itu ke arahnya hard manufacturing. Karena apa? 90% dosen-dosen saya yang mengajar di teknik industri itu background-nya adalah orang-orang mesin. Jadi saya tuh masih menggambar teknik yang pakai kertas kalkir. Saya masih menggunakan AutoCAD. Kemudian saya menggunakan mesin-mesin yang sampai lupa saya namanya. Mesin-mesin yang hard untuk mengoperasikan. Saya menggunakan otomasi. Karena memang beliau-beliau ini background-nya 90% orang-orang mesin dan 10% orangnya di manajemen industri. Nah, kalau arah kita itu masih mengarah ke manajemen industri. Karena memang background daripada dosennya lebih banyak mengarah ke manajemen industri. Dan yang kedua adalah kita masih disupport oleh lab-lab yang masih mengarah ke manajemen industri. Gitu. Tapi untuk teman-teman yang ingin manufaktur, apakah masih bisa seberkembang itu Bu? Seperti universitas yang memilih untuk bagian manufaktur Bu? Oh, bisa sekali, karena kan Anda itu semester 7 itu kan nanti di-split itu keahliannya. Ada yang di manajemen industri, ada yang di teknik industrinya kan. Nah, itu kan nanti mengambilnya di mata kuliah keahlian, Anggi. Jadi mata kuliah keahlian itulah yang bisa menentukan nanti arah kiblatnya saya mau ke arah mana. Berarti kalau misalnya saya mengajar otomasi sistem industri gitu ya. Jadi Anda jangan kaget kalau di situ 95% ada rumus perhitungan semuanya. Kita berbicara robotik, kita berbicara CNC, kita berbicara manufacturing cell, kita berbicara flexible manufacturing system. Semuanya macam-macam. Jadi tentang manufacturing. Jadi kita berbicara tentang bottleneck. Jadi kita uplek-uplek yang memang hard gitu loh. Tapi kalau misalnya ranahnya mau ke yang manajemen kan nanti ada mata kuliah keahlian misalnya manajemen proyek dan lain sebagainya itu yang memang itu mata keahlian yang memang untuk supporting ke manajemen. Tapi kalau ke hard juga masih bisa. Jadi jangan khawatir kalau walaupun kita secara general mengarahnya ke manajemen industri, kita masih punya mata kuliah keahlian untuk supporting skill kita di bidang hard manufacturing. Itu Anggi? Iya Ibu. Nah berarti udah terjawab ya teman-teman kalau teknik industri UPN Veteran Jatim itu mengarah ke manajemen. Tapi untuk teman-teman yang ingin manufaktur itu tidak perlu khawatir juga karena nanti ada keahlian khususnya ya Bu ya untuk memilih mata kuliah keahlian. Nah seperti itu. Bisa kita lanjut ya Bu pertanyaannya. Oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya, apa saja skill yang harus dimiliki oleh lulusan teknik industri jika ingin berkecimpung di bidang supply and chain Bu? Seperti itu. Supply chain, oke. Sebenarnya mata kuliah supply chain itu tidak saya dapatkan waktu saya di S1. S2 saya tahun 2004 pun itu juga waktu di TI ITS itu pun juga masih belum ada mata kuliah supply chain. Dulu saya cuma ada 2 penjurusan yaitu you mau masuk teknik industri atau mau masuk manajemen industri itu aja. Supply chain itu ya baru saya
baru mendarah daging itu pada waktu saya kuliah S3 2009 itu. Saya masuk di situ. Nah, skill apa saja yang perlu kita upgrade di bidang supply chain. Jadi supply chain itu sebenarnya sebuah sebuah ilmu gitu ya, atau konsep gitu ya, yang memang coverage areanya untuk dipelajari itu sangat wide, sangat lebar sekali. Kenapa saya bilang sangat lebar? Karena kita kalau misalnya di teknik industri kan kadang-kadang kita berbicara satu mata kuliah, misalnya PPIC ya. Kalau PPIC itu kan berbicara tentang bagaimana kita proses and planning, inventory, dan kita juga ngontrol. Ngontrolnya apa? Raw material sampai finished good, sampai barang itu jadi, sampai barang jadi gitu aja ya. Nah, kalau supply chain, gitu ya, kita berbicara supply chain itu mengontrolnya bukan hanya dalam satu lingkup company aja. Di sini ada supplier, di sini ada perusahaan, ada company, di sini ada distributor, di sini ada retailer, dan di sini ada konsumen. Jadi sudah multi chain. Makanya biasanya kalau supply chain management itu istilah bahasa Indonesianya adalah mata kuliah rantai pasok, karena ada chain-chainnya itu tadi. Nah, karena coverage-nya sudah sangat lebar, maka pengetahuannya juga harus lebih luas. Pengetahuan tentang apa? Pengetahuan tentang supplier. Cara menentukan supplier yang bagus itu, yang baik itu bagaimana. Di sisi lain kita juga belajar tentang di company-nya, internal company-nya. Kemudian dengan distributor, barang bisa nyampe ke distributor itu perlu apa? Oh, perlu transportasi. Kalau perlu transportasi berarti saya mempelajari apa? Manajemen transportasi. Ya. Nah, sudah nyampe ke distributor. Distributor tuh macam-macam. Ada tentang kapasiti distributornya, ada tentang masalah pricing, ada tentang masalah penyimpanan, dan lain sebagainya. Dari distributor masuk ke retailer. Apa tuh retailer? Retailer itu toko-toko. Nah, dari toko-toko itu tadi perlu apa? Oh, perlu manajemen transportasi lagi. Berapa banyak sih retailer yang harus saya suplai dari distributor misalnya? Oh, ada 10. Bagaimana manajemen transportasinya? Nah, itu juga perlu dikaji. Bagaimana safety stoknya? Bagaimana inventory-nya? Sampai juga barang itu dari retailer masuk ke konsumen atau pengguna akhir seperti kita. Apakah ada komplain? Kita juga belajar soal itu. Jadi kalau belajar tentang supply chain management itu belajar semacam apa ya? Coverage areanya sangat luas sekali, tapi itulah yang sekarang yang lagi booming. Gitu ya. Kalau misalnya Anda melihat kayak semacam CNN, berita-berita ekonomi gitu ya, dalam 1 jam seorang reporter TV gitu ya, dia membacakan berita dalam 1 jam gitu ya, dia akan menyebutkan kata-kata supply chain management itu 4-5 kali. Karena apa? Supply chain itu sudah dianggap sesuatu yang important gitu ya, sesuatu yang sangat penting gitu, untuk bisa dilihat dari segi finished good ataupun services. Loh Bu, services juga ada supply chain. Ada services, supply chain in services. Ada. Jadi yang perlu dipersiapkan ya knowledge. Jadi baca magazine-nya, baca berita-berita ekonomi, jangan Ikatan Cinta aja yang ditonton. Bolehlah itu ditonton sebagai selingan, boleh. Cuman kan kita harus menambah wawasan. Tapi kan anak muda kan nggak bisa kayak gitu ya. Bisa katanya kan, aduh hidupnya kayaknya nggak berwarna sekali kalau harus selalu mendengarkan itu gitu kan. Nggak apa-apa, buat selingan aja. Ekonomi sekarang tuh bagaimana? Masa pandemi itu bagaimana? Apakah itu mempengaruhi supply chain? Apakah itu mempengaruhi usaha seseorang? Apakah itu mempengaruhi profit orang? Nah,
Itu Anggi. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah apa ya? Sering-sering dengarkan informasi yang sifatnya global. Itu. Baik berita ekonomi, baik itu berita macam-macam lah. Pokoknya yang berhubungan, karena coverage areanya tadi kan lebar lagi. Kayak saya sekarang perusahaan plywood triplek. Supplier saya banyak yang tumbang lagi. Yang dulunya mungkin ratusan, sekarang hitungan jari. Jadi saya kalau sekarang tuh pesen ada demand gitu loh ya, ada PO keluar gitu ya, saya tuh sangat kesulitan sekali untuk cari supplier. Telepon kanan kiri, bahkan sampai di luarnya Jawa Timur pun mereka mengatakan, mohon maaf, pabrik kami sudah tidak beroperasi. Nah, karena apa? Karena pandemi. Kalau pandemi kan berarti kan demand pasar decline, turun tuh. Nah, kalau demand-nya turun berarti kan buat apa perusahaan beroperasi? Kalau saya beroperasi kan saya masih gaji karyawan tuh. Kalau gaji karyawan kan berarti cost. Padahal barang saya nggak keluar, nggak ada demand-nya. Berarti kan saya harus karyawan saya harus saya kurangin. Kalau karyawan saya kurangin, tetap aja nggak bisa ngimbangi antara finansial saya nggak bisa imbang. Akhirnya apa? Saya belum pikir. Dulu ada ratusan lagi, setiap kali tuh mesti telepon, Bu, nggak butuh ini, saya sampai nolak-nolak. Sekarang saya nyari, itu pun hanya hitungan jari dan harganya sudah nggak karu-karuan. Nah, pengetahuan itu juga harus ya harus dipelajari, harus didengarkan gitu. Itu Anggi? Iya Ibu. Berarti supply chain ini karena cukup kompleks ya Bu, dari mulai supplier sampai konsumen, itu jadi kita nggak cuman belajar yang ada di dalamnya atau mata kuliahnya, tapi kita juga bisa belajar dari informasi-informasi luar ya Bu ya. Betul, karena kan kita kan nggak tahu ya parameternya itu sebenarnya sudah ada. Cuman kadang-kadang dalam kondisi krisis seperti ini tuh kan kadang-kadang parameter yang sudah ditetapkan ke kita itu kadang-kadang nggak masuk gitu loh. Misalnya gini, misalnya UMR gitu ya. Saya kayak kemarin gaji karyawan kayak THR gitu ya. THR biasanya saya berikan 100% Anggi. Bahkan 3 minggu sebelum hari raya aja sudah saya bagikan. Itu pun plus. THR plus misalnya ditambahin misalnya ada sembako saya berikan. Dalam kondisi pandemi seperti ini kan turun drastis kan demand saya. Saya mengatakan THR tetap akan saya bayarkan. Tidak seperti perusahaan-perusahaan yang lain mungkin THR-nya bisa mundur gitu ya. Saya tetap on time membayarkan THR karyawan saya. Tapi mungkin nggak 100% Anggi. Jadi saya lihat dari performance karyawannya. Kalau karyawannya rapornya bagus, ya bisa saya kasih 100%. Artinya ada kenaikan ya. Kalau dulu misalnya berapa gitu ya, jadi ada kenaikan misalnya ada 110%. Tapi kalau karyawannya rapornya jelek gitu ya, kadang-kadang sering nggak masuk gitu kan, ya bisa-bisa saya bayarkan cuma 80%. Dan itu pun saya kasih pengertian, karena demand-nya itu sudah turun hampir 60% dari kondisi normal. Gitu Anggi? Ya Ibu, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Bu. Ya, Oke. Kita langsung ya Bu. Saat ini industri startup sangat diminati oleh mahasiswa atau generasi muda. Bagaimana menurut Ibu Farida sebagai lulusan teknik industri tentang pernyataan tersebut? Mata kuliah apa saja yang dapat ditekankan jika mahasiswa teknik industri ingin bekerja di dunia startup, Bu? Seperti itu. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Begini Anggi. Terkadang kan cara berpikir mahasiswa gitu ya, cara berpikir orang tua gitu, kadang-kadang quite different gitu ya, jadi sangat berbeda sekali. Kadang-kadang orang tua itu menginginkan mahasiswa kalau sudah lulus, anaknya sudah lulus tuh bekerja di kantoran gitu kan, office hour gitu kan.
Iya. Berangkat pagi, pulangnya sore gitu ya, pakai seragam atau uniform tertentu dengan gaji flat gitu ya, tetap setiap bulan, nggak usah mikirin dah, pokoknya tiap tanggal 1 atau tanggal 30 aja sudah rekening kling 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 gitu ya. Nah, tapi sekarang ini kan paradigmanya berubah tuh. Anak-anak muda lebih suka startup, lebih suka meng-create their own business gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang saya menginginkan dari lulusan teknik industri tuh ya yang seperti itu. Karena apa, sebenarnya ilmunya kita itu sudah ada. Anda tuh lo belajar ada BPIC, ada mata kuliah kewirausahaan, ada mata kuliah pemasaran, ada juga sistem informasi manajemen, Anda belajar tentang manajemen produksi, Anda belajar tentang tata letak pabrik, Anda belajar tentang ergonomi. Ibaratkan ramuan, Anggi. Jurusan teknik industri itu sudah sangat cocok kalau bisnis startup. Kalau memulai bisnis startup, itu ilmunya sudah ada di teknik industri. Kenapa saya bilang gitu? Misalnya, Anggi punya bisnis, misalnya pengen mau bikin sambal cumi, gitu kan? Oke. Anggi lihat dulu, oh saya mau bikinnya dengan 3 orang Bu, teman saya, si A sama si B sama Anggi. Beres ya, oke. Anggi lihat nanti. Yang pertama, pabriknya, kita nggak berbicara pabrik dulu lah. Kita mau berbicara masalah tempat usahanya di mana dulu. Oke, tempat usaha sudah diketahui. Mungkinnya di tempat Anggi, karena tempat Angginya lebih luas misalnya. Kemudian desain tata letaknya. Oh, di manakah wajannya? Oh, di manakah packagingnya? Oh, di manakah tempat untuk membersihkan raw materialnya? Oh, di manakah tempat ngukusnya dan lain sebagainya. Manajemen sumber daya manusianya Anggi juga sudah. Kita dipelajari tentang sistem informasi manajemen. Oh, aku memasarkannya nggak usah bingung-bingung lah. Sekarang sudah banyak platform. Saya mau jualan di OLX, saya mau jualan di Shopee, saya mau jualan di Lazada, mau jualan di mana. Sangat terbuka lebar. Atau misalnya saya ingin meng-create website saya atau blog saya. Sangat mudah, Anggi, dibandingkan dengan saya. Yang dulunya orang tua saya meng-create perusahaannya, platform-platform seperti itu belum ada. Kemudian masalah kewirausahaan, di mana Anda dididik menjadi seorang entrepreneur. Jadi ibaratkan ramuannya tuh sudah harus komplit, Anggi. Mau bisnis startup model apapun, itu bisa. Nah, dari keilmuan itu adalah, yang diperlukan adalah self-confidence-nya, Anggi. Dan menjadi seorang bisnis startup itu harus risk taker. Jangan kalau usahanya lagi merosot aja dikit, yang Anda pikirkan apa? Aduh, pelanggannya kok nggak ada ya? Aduh, saya capek, dalam 1 hari loh masuk ada bayar cuma 1, tak tutupnya lah. Padahal Anggi sudah meminjam modal dari bank misalnya 100 juta. Andi sudah sewa itu fasilitinya. Oh, tak sewalah ruko sebelah sini misalnya. Oh, tak hire lah karyawannya 2. Saya jahitkan uniformnya karyawan saya biar checklist menarik perhatian seseorang. Itu kan semua kos. Oh, 1 orang 1 hari nggak nyocok, Bu. Artinya apa itu keuntungan saya dengan membayar ini semua kan nggak nyocok. Nah, jadi kalau ditanya mata kuliah apa, di teknik industri itu mata kuliahnya sudah terintegrasi dengan baik. Jadi sudah bagus sekali, saling support itu mata kuliahnya. Ditambah juga harus self-confidence-nya tinggi dan menjadi orang risk taker. Risk taker itu apa? Jadi gini, kalau saya jadi seorang dosen kan gajinya itu saya terimanya per tanggal 1.
Saya bisa naik gaji kalau ada sesuatu gitu ya. Misalnya saya naik pangkat gitu ya, saya bisa naik gaji saya. Tapi kalau jadi risk taker gitu ya, kadang-kadang perusahaan itu profitnya bisa 30 juta dalam 1 bulan. Kalau lagi sepi, bisa 5 juta. Kalau lagi sepi lagi, bisa-bisa minus. Nah, jadi sekarang itu kita yang diuji itu pada waktu kita dalam kondisi minus tadi. Minusnya tuh sampai berapa lama minusnya tadi? Iya, kalau sehari 2 hari nggak apa-apa. Kalau minusnya sampai 3 bulan. Makanya dalam bisnis startup itu, yang paling ditakuti itu adalah 3-6 bulan pertama kali Anda memulai bisnis tersebut. Karena Anda kan newcomers tuh, perlu memperlihatkan kepada khalayak ramai, hey ini loh ada gue gitu loh, you beli dong barang di gue gitu kan. Caranya dengan apa? Caranya dengan marketing yang baik. Caranya dengan apa? Caranya dengan memberikan servis yang lebih. Makanya pada waktu posisi growth naik gitu ya, itu adalah posisi Anda modalnya itu terkuras habis. Untuk apa? Untuk memperkenalkan produk Anda, mengintroduce kepada khalayak ramai bahwa ini loh Anggi lagi punya bisnis startup seperti ini loh. Nanti kalau sudah 6 bulan orang sudah tahu, oh di IG-nya Anggi ada ini gini bla bla bla. Wih, mau ke sana dong. Misalnya Anggi punya sudah punya perencanaan bagus. Oke lah, sudah saya hitung Bu. 6 bulan pertama mungkin saya akan loss 50 juta. Gitu ya, loss 50 juta. Tapi setelah 6 bulan berjalan, saya pasti akan mendapatkan untung. Gitu ya. Karena memang 50 juta itu sudah saya hitung, Bu. 50 juta itu sama sekali saya tidak memiliki pemasukan. Tapi saya tetap meng-hire. Saya tetap membayar karyawan saya dan toko saya tetap saya buka. Loh, bagaimana kalau produknya itu lifetime-nya pendek? Misalnya cepat basi, misalnya saya bisnis makanan gitu. Lah kalau bisnis makanan Bu, 1-2 hari pasti basi Bu. Nah itu sudah dalam perencanaannya Anggi, sudah dalam hitungan loss-nya 50 juta tadi. Apakah itu tidak apa-apa Bu? Tidak apa-apa. Kan itu sudah dihitung di pertama kalinya Anggi melakukan perhitungan finansial. Nah, risk taker-nya itu tadi. Nah, kalau setelah 6 bulan dilihat lagi Anggi, loh lah kok masih sepi? Apakah ini saya cocok nggak di bisnis ini? Padahal harga sudah saya miringkan, buy one get two sampai kayak gitu. Misalnya gitu ya, harga di pasaran mereka jual 5.000, saya sudah jual 4.000, sudah bagus lah, gitu kan? Ternyata yang lainnya pada jualan di jalan besar, kamu di jualan, mohon maaf, mungkin di jualan di ruko kamu, mungkin di dalam gang. Orang kan tempat parkir aja susah. Nah, ini berarti kendalanya. Nah, itu dilihat lagi. Kalau misalnya mungkin nomor 1 harga sudah oke, servis sudah oke, tempat jualan sudah di pinggir jalan. Loh, kok masih nggak laku, kenapa? Alah, yang jualin cemberut terus, nggak pakai senyum misalnya seperti itu kan, cemberut aja kayak ditinggal pacarnya gitu kan, ya orang beli kan juga males toh. Nah oke lah, sekarang karyawan saya juga saya suruh senyum Bu misalnya. Oke. Loh Bu, 4 ini loh sudah, kok nggak laku lagi Bu? Wah ini kayaknya saya harus ke ahli Feng Shui Hong Shui ini, kayaknya saya nggak hoki ini di sini. Apa dong Bu? Nah ternyata makananmu yang kamu bikin rasanya nggak enak. Iya toh? Harganya semua 4-4-nya sudah masuk. Tapi rasanya atau produk yang Anda jual, taste-nya nggak sesuai dengan pasaran. Gitu loh. Kalau misalnya orang Jawa Timur, misalnya makanannya Anda kan lebih terkenal kan asin dan pedas. Kalau Anda jual manis, kayak orang di Jawa Tengah yang sukanya agak sedikit manis gitu ya, mungkin di lidah kita nggak begitu cocok. Atau kamu misalnya jual
salad gitu ya, kamu punya ruko misalnya di Washington DC, kamu orang Indonesia yang sukanya spicy banget. Lah wong salad deh lu kok dikasih cabe dulu. Lu tuh kan kesukaan saya, iya kesukaan kamu, tapi customer kan ngomongnya nggak gitu. Orang gula deh dikasih cabe banyak-banyak yang nggak suka. Nah, hal-hal itulah yang harus kita lihat. Jadi nggak hanya sekedar kalau menumbuhkan bisnis startup itu gampang, tapi maintenance-nya itu yang sulit. Gitu. Jadi harus melihat kompetitornya seperti apa. Gitu Anggi? Iya Ibu. Jadi sebenarnya mahasiswa teknik industri itu udah dapat bumbu-bumbu untuk membentuk industri startup gitu ya Bu ya, dari mata kuliahnya juga yang dikemas rapi di teknik industri sendiri. Tinggal gimana kita mengembangkan startup itu dan memaintenance-nya gitu ya Bu. Betul sekali. Sudah komplit ini, sudah ramuannya, sudah bagus nih. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir Ibu dari teman-teman, dan itu tadi Sobat Industri beberapa pertanyaan kalian yang udah dijawab sama Bu Farida. Kira-kira ada nggak nih pertanyaan kalian? Kalau belum ada, jangan berkecil hati ya. Dan semoga jawaban yang diberikan Bu Farida dapat memotivasi kita untuk menjadi mahasiswa dan lulusan teknik industri yang mampu beradaptasi dengan semakin majunya perkembangan zaman. Terima kasih Bu Farida atas kesempatannya untuk sharing di podcast Binti kali ini. Mungkin ada closing statement-nya, Bu? Closing statement-nya ya, anak-anakku, mahasiswa teknik industri ya, baik yang di UPN ataupun yang di luar UPN, yang sama-sama rumput teknik industri gitu ya. Ingatlah kita mempunyai moto efektif dan efisien. Pergunakanlah dua moto itu dalam segala sesuatu. Gitu ya. Yang kedua adalah hard skill dan soft skill itu harus balance. Ya. Hard skill yang tinggi, soft skill yang balance itu juga tidak baik. Orang yang terlalu pintar secara hitam di atas putih, selama soft skill-nya dia tidak bisa berkomunikasi, team working-nya juga tidak bagus, itu pun juga tidak baik. Jadi nasihat saya, selain metode tadi, soft skill-nya tetap harus ditingkatkan, jangan patah semangat, kalian pasti bisa. Mahasiswa teknik industri itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menurut saya yang the best, karena memang saya dosen teknik industri ya. Karena saya sudah tahu S1, S2, S3 dan itu mata kuliahnya memang diramu sebegitu hebatnya gitu, sehingga Anda semua mau jadi seorang entrepreneur atau mungkin Anda mau jadi seorang expertise bekerja di tingkat government ataupun company, itu bisa kita lakukan semuanya. Itu Anggi? Iya. Itu dia Sobat Industri, closing statement yang diberikan oleh Bu Farida. Dan kesimpulan dari Binti episode 3 kali ini yang sesuai dengan subtemanya Skill of Bachelor, especially from Industrial Engineering UPN Veteran Jawa Timur in the Future of Industrial Era, yaitu mengenai skill. Carilah skill yang relate dengan background kalian, cari sertifikasi sebanyak-banyaknya yang relate juga dengan teknik industri, tingkatkan hard skill dan soft skill untuk dapat bersaing dengan mahasiswa lainnya di universitas ternama juga, seperti communication, leadership, teamwork, dan self-confidence. Lalu untuk Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur ini sudah siap mencetak lulusan yang kompetitif karena sudah melakukan peninjauan kurikulum yang semata-mata itu sesuai dengan permintaan pasar agar dapat mengikuti dunia kerja nanti. Nah, lalu selanjutnya Teknik UPN Veteran Jawa Timur ini mengarah ke bidang manajemen berdasarkan background para pengajarnya, tapi teman-teman yang ingin bergerak di bidang manufaktur juga tidak perlu berkecil hati karena ada mata kuliah pilihan yang sesuai dengan keahliannya. Yang terakhir yang dipelajari jika menekuni supply and chain yaitu knowledge,
baca, serta supply chain yang sering didengarkan melalui informasi-informasi luar. Seperti itu. Nah, jangan lupa ikutin keseruan Binti lainnya di episode selanjutnya yang membahas tentang Passion Awareness and Skill Upgrading Collegian Style bersama mahasiswa aktif Teknik Industri UPN Veteran Jawa Timur yang punya moto nih, setiap barang yang dilihat bisa jadi bisnis. Siapa kira-kira teman-teman, bisa tebak nggak? Anak kucing kena duri, Pak RT sakitnya kumat. Saya Anggi pamit undur diri, sampai jumpa di Binti episode 4. Bye-bye!